Para jamaah yang saya hormati, sebelum kita memulai kajian fikih ini, marilah kita baca Fatihah ya kepada para pejuang NU yang ada di wilayah Ponorogo. Mudah-mudahan beliau-beliau yang pada saat ini sudah berada di alam kubur meninggalkan satu warisan berupa wadah perjuangan yaitu Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan setiap gerakan dakwah yang kita lanjutkan beliau-beliau mendapatkan akhirat pahalanya. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kiai Haji Yasir Nasisi, Sakilah Ruki Bapak Muhayyid, Sakilah Ruki Bapak Kiai Muhyiddin, Sakilah Ruki Bapak Muhsin, Sakilah Ruki Abah Umar, Sakilah Ruki Abah Muhammad, Sakilah Ruki Sedaya Pejuang-Pejuang Sayyidillahilahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim Para hadirin sekalian saya hormati, untuk kajian fikih pada kesempatan siang hari ini, yaitu kami mengambil satu judul yaitu takziah ya, takziah dan nanti ziarah kubur. Takziah ini adalah salah satu kegiatan umumnya ketika ada orang meninggal, maka kita akan berbondong-bondong untuk datang ke rumah orang yang terkena musibah, dan itulah yang disebut dengan takziah secara kebiasaan kita. Nah, secara ilmu agama, takziah itu adalah suatu kegiatan atau perkataan yang mengandung makna memotivasi, menebalkan kesabaran, meringankan kesedihan kepada orang yang terkena musibah, dan khususnya kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Itu adalah takziah. Jadi takziah itu sebetulnya itu tidak tertentu kepada orang yang ditinggal mati. Jadi misalnya pada saat kita ada tetangga kita yang sakit atau terkena musibah, misalnya terkena musibah di luar kematian, kemudian kita datang dan kita memberikan apa istilahnya kata-kata ya, kata-kata penyemangat, misalnya yang sabar, yang sabar dan sebagainya misalnya kan. Nah, itu sebetulnya itu sudah termasuk dalam kategori takziah. Tetapi secara umumnya yang kita pahami takziah itu adalah ketika ada orang meninggal, kemudian kita datang kepada orang tersebut apa istilahnya dalam rangka untuk memberi semangat ya, memberi semangat atau memotivasi, menebalkan kesabaran dan lain sebagainya, dan juga meringankan kesedihan, yaitu adalah takziah. Nah, adapun hukum takziah adalah mustahab atau sunnah karena mengandung amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, di dalam konteks meninggal dunia, kemudian kita apa istilahnya pergi ke tempat orang yang terkena musibah, atau mungkin yang tempat yang terkena musibah itu jauh. Misalnya ada keluarga kita yang di Jawa, kemudian kita tidak bisa secara langsung fisiknya ke sana, tapi karena zaman canggih kita misalnya melalui HP atau handphone. Kemudian dengan HP itu kita telepon dan isinya adalah memberikan motivasi, memberikan apa istilahnya menebalkan kesabaran melalui HP. Nah, itu pun juga sudah termasuk dalam kategori takziah. Jadi hukum takziah ini adalah disunahkan. Kemudian takziah ini ya, dalam konteks takziah yang orang meninggal ini disunahkan sebelum mayat dikuburkan dan sesudah mayat dikuburkan. Jadi pas mayat belum dikuburkan itu juga disunahkan,
Dan sesudah mayat dikuburkan pun itu masih disunahkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas disunahkannya takziah. Sebagian berpendapat kesunahannya sampai 3 hari dari kematian, dan ada yang berpendapat waktu kesunahan takziah tidak terbatas dan tidak dibatasi. Jadi untuk waktu disunahkannya takziah ini ada yang mengatakan dibatasi cukup 3 hari. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia hari Senin, ya Senin, Selasa, Rabu, berarti hukum kesunahan kita takziahnya itu hanya sampai pada hari Rabu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang lagi mengatakan waktu takziah itu tidak dibatasi dan tidak terbatas. Artinya apa? Baik di atas hari ketiga ataupun selebihnya itu masih disunahkan. Nah ini ternyata yang kita pakai dalam tradisi kita. Misalnya ada orang kematian, kita bertakziah sampai dengan 7 harinya. Dan ini adalah pendapat yang kita pakai umumnya orang-orang NU, yaitu kita mentakziahi orang yang terkena musibah sampai dengan ke-7 harinya. Tapi kalau misalnya hanya dicukupkan sampai dengan 3 hari, itu tidak apa-apa. Bahkan misalnya istilahnya sampai 10 hari atau lebih, itu pun masih disunahkan. Jadi seperti misalnya, jadi kita mungkin baru sempat ke 10 harinya datang ke tempat yang terkena musibah, artinya di situ masih ada hukum kesunahan. Nah, sebetulnya dalam takziah itu, ya, itu tidak hanya kita datang, ya, kita tidak hanya datang sebagaimana atau selayaknya yang kita praktekkan di masyarakat. Takziah itu sebetulnya kita bisa langsung bertemu dengan orang yang terkena musibah. Itu aslinya seperti itu. Jadi kita datang dari rumah, kita menemui atau bertemu dengan orang yang terkena musibah itu. Nah kemudian kita membaca doa ataupun mendoakan orang tersebut dengan doa yang saya tuliskan di sini, yaitu Aqdamallahu ajroka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Ini adalah doa takziah. Nah, karena ketika kita praktekkan seperti ini, ya, ketika kita mempraktekkan dalam arti setiap orang yang datang kemudian bersalaman dengan orang yang terkena musibah, kemudian berdoa dan sebagainya, ini kalau kita praktekkan ini akan ribet. Ya misalnya si A ini terkena musibah kematian, kemudian ada orang 100, ya orang 100 datang bersalaman, berdoa dan sebagainya. Nah ini tentunya praktek-praktek ini, doa ini minimal kita baca dalam hati, ya, untuk mendoakan orang yang terkena musibah tersebut. Atau ketika kita misalnya ibu-ibunya misalnya di hari pertama atau di hari sampai hari ke-7 melaksanakan takziah dengan membaca surat Yasin dan sebagainya, minimal doa ini diselipkan, mungkin untuk pembuka dan lain sebagainya. Jadi juga mungkin bapak-bapaknya, bahkan pas alhamdulillah sebagai maksud itu saya pernah sholat jenazah di komplek beliau di masjid pondok itu. Doa ini dibaca sebelum melaksanakan sholat jenazah. Jadi Allahumma ajroka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Itu doa takziah. Dan bagi suaibul musibah disunahkan untuk menjawab dari orang yang berkata dengan perkataan seperti ini: Istajaballahu du'a'aka wa rahimana wa iyyaka. Jadi ini doanya orang yang terkena musibah, ketika sudah didoakan wa aqdamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika, kemudian dia menjawab Istajaballahu du'a'aka wa rahimana wa iyyaka. Itu seperti itu para hadirin sekalian, ya, tentang masalah takziah. Dan sebetulnya
banyak sekali apa istilahnya ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah takziah. Nah, menurut apa istilahnya penelitian saya, ada beberapa hal yang mungkin perlu sama-sama kita luruskan di dalam hal kita praktek bertakziah. Terutama mungkin mohon maaf ini untuk ibu-ibu ini ya. Jadi diusahakan kalau mayitnya adalah mayit laki-laki, ketika sedang dimandikan yang lain muhrim, yang bukan muhrim itu minimal atau jangan sampai mendekat ke tempat memandikan mayit. Itu seperti itu. Jadi saya perhatikan di daerah saya, di mana-mana itu ya, itu biasanya itu kalau baru sekarang ibu-ibu itu suka kepo gitu ya. Oke Bu ya. Suka kepo. Kepo itu pengen tahu ya. Kalau bisa justru jangan seperti itu. Karena kalau saya perhatikan, saya bandingkan bapak-bapak ini, saya sendiri itu ya, kalau ada mayat perempuan itu saya malu dekat saja itu malu. Walaupun misalnya posisi saya tadi duduk di sini, kemudian posisi memandikan sebelah dekat dengan saya itu malah menjauh. Karena apa? Karena malu. Dan ternyata ini lain dengan alamiah seorang perempuan. Biasanya malah ingin mendekat. Nah ini sekalian saya sampaikan mungkin kepada rata-rata yang hadir di sini adalah pengurus muslimat, ini mungkin bisa diteruskan kepada para jamaah. Sekiranya bukan muhrim itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk melihat ketika mayit laki-laki dimandikan. Jadi istilahnya jangan suka kepo ya. Jangan suka kepo. Para hadirin sekalian saya hormati. Kemudian ke bab kedua itu ziarah kubur ya. Ziarah kubur ini secara hukum adalah sunnah. Jadi saya loncati saja hukumnya karena kita sudah sama-sama tahu kalau ziarah kuburnya adalah hukumnya sunnah. Ada sebuah hadis yang menerangkan seperti ini, fadilah kita mendoakan atau membaca sholawat kepada Nabi ketika kita berada di kuburan. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa tidaklah seorang hamba yang berdoa ketika di dekat sebuah kubur dengan doa Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'altib hadzal mayyita, maka akan diangkat azab bagi mayit tersebut sampai hari ditiup trompet atau hari kiamat. Nah inilah para hadirin sekalian ya. Jadi apabila ada dari keluarga kita atau siapa saja yang meninggal dunia, terutama ya mungkin keluarga. Jadi kita jangan pergi dulu dari kuburan tersebut sebelum kita membacakan doa ini. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyit. Jadi fadilahnya apa? Akan diangkat azab bagi mayat tersebut sampai hari ditiup trompet, sampai hari kiamat. Mohon maaf mungkin ada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita atau siapa saja. Nah, dibacakan doa ini supaya apa? Supaya yang meninggal tersebut itu diamankan dari azab kubur. Doanya pendek, dihafalkan. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyit. Itu seperti itu. Kemudian tujuan ziarah kubur antara lain satu, mengingat kepada kematian dan akhirat. Jadi dengan adanya ziarah kubur itu kita jadi ingat akan adanya kematian. Jadi sering saya sampaikan kalau kematian itu tidak sama dengan cobaan Allah yang berupa sakit. Contoh misalnya ya, hari ini kita misalnya mendengar keluarga atau tetangga sakit, bisa jadi kita terhindar dari penyakit itu. Tetapi kalau kematian itu nggak bisa.
Kalau kematian itu wajib hukumnya bagi siapa saja pasti akan mendapatkan kematian. Jadi misalnya pada saat ada pengumuman misalnya kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia. Nah, suatu saat kita yang akan diumumkan. Misalnya kalau di sini mungkin Pak Taufik yang sering mengumumkan, suatu saat Pak Taufik yang akan diumumkan. Itu tidak insya Allah lagi, itu sudah pasti. Berbeda dengan misalnya jenis penyakit si A sekarang penyakit seperti ini, ada kemungkinan besar kita tidak tertular atau tidak tertular. Tapi kalau kematian itu pasti. Kemudian untuk mendoakan, ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mendoakan. Kemudian untuk mengharap kebaikan dari orang soleh yang dikuburkan atau namanya tabaruk, yaitu mengharap kebaikan dari orang-orang soleh. Sehingga ada istilah ziarah wali songo, ziarah para wali, para orang soleh. Mungkin kalau di sini ya seperti makamnya Abah Muhammad, abahnya Abah Umar, kemudian makamnya Romo Yaya Siro, Romo Yai Muklasi dan sebagainya. Itu kita datang ke situ dengan niat untuk mengharap kebaikan dari Allah melalui orang soleh tersebut. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi hak seperti ziarah kepada teman atau orang tua. Jadi tali silaturahim itu tidak putus dengan adanya kematian. Misalnya seorang anak dengan orang tua itu tidak putus gara-gara orang tuanya meninggal. Maka salah satu cara menyambungnya adalah dengan ziarah kubur. Seorang kawan dengan kawan lainnya itu juga tidak putus. Ketika salah satunya meninggal, salah satu cara menyambungnya adalah dengan menziarahi kuburnya. Jadi untuk memenuhi hak. Yang terakhir ada sebuah contoh, ada sebuah perkataan seperti ini. Apabila ada seorang yang ziarah ke suatu pekuburan lalu membaca surat Al-Fatihah dan dihadiahkan ke seluruh ahli kubur tersebut, maka menurut Ibnu Hajar bahwa pahala dari bacaan surat Al-Fatihah tersebut bisa diterima oleh masing-masing ahli kubur tersebut secara utuh. Seperti ini ya. Misalnya kita lewat pada suatu kuburan atau kita sengaja ziarah ke makam umum misalnya. Kemudian kita membaca Fatihah dan kita niatkan Fatihah itu untuk seluruh ahli kubur yang dimakamkan di situ. Nah, pahalanya itu apakah misalnya pahalanya dari kita membaca Fatihah itu 100? Apakah 100 itu dibagi-bagi atau masing-masing ahli kubur itu mendapatkan 100? Lah, menurut Ibnu Hajar masing-masing orang itu mendapatkan 100 pahala dari bacaan Fatihah. Jadi tidak terbagi ya, tidak terbagi. Semuanya mendapatkan secara utuh dari bacaan atau dari pahala bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca. Itu baru Fatihah. Kemudian mungkin ada lagi Yasin dan sebagainya. Itu seperti ini. Sehingga diberi alasan oleh Ibnu Hajar termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang membaca Fatihah dan dihadiahkan ke seluruh ahli kubur tersebut, maka akan sampai kepada masing-masing orang yang terkubur di situ pahala Al-Fatihah secara utuh. Inilah para hadirin sekalian ya, mungkin tentang masalah kajian fikih ini, dan yang mungkin perlu kami tandaskan lagi adalah tentang masalah doa takziah ini. Kalau bisa ya diamalkan di lingkungan kita masing-masing, dan juga mungkin ketika ibu takziah bisa nanti diawali dengan doa ini, bapak-bapak takziah bisa diawali dengan doa ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.